Hello guys, welcome back to podcast 315. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, kenalin dulu, gue Agus dari Fakultas Arsitektur Teknik dan di sebelah gue ada. Halo, gue Cheryl dari Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Tarumanagara. Benar. Nah, kebetulan kita kedatangan narasumber nih, dan dari UP. Boleh nggak? Silakan perkenalan diri. Oke guys, perkenalin nama gue Betran atau biasa bisa dipanggil Ed. Nah kebetulan sekarang gue lagi menjabat jadi Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur UPH atau biasa disebut Gamatara. Dan di sini ada Kenalin, nama gue Helga. Sekarang gue sebagai supervisor Gamatara. Dulunya juga pernah menjabat sebagai ketua Gamatara. Keren banget. Oke, jadi sekarang kita bakal ngebahas lebih dalam ya. Dan topik pembahasan kita pada kali ini adalah Archit Talks, One Major, Different Faculties. Let's start. Oke, let's begin. Jadi karena kita udah kenalan dulu nih tadi kan, dan gue mau mention sekali lagi kalau kita yang dari hari ini ada Fakultas Teknik, kalau dari pihak UPH ini dia adalah Fakultas FSRD, Seni Rupa dan Desain. Gue pengen tahu dong kayak lu pada tahu arsitektur itu pertama kali dari siapa sih atau dari mana? Coba dari kita dulu. Oke, dari gue dulu ya. Jadi Boleh. kalau gue sendiri dulu pas umur 6 tahun itu gue dikasih kado ulang tahun sama orang tua gue. Nah kadonya itu Lego. Nah sejak itu gue jadi sering main Lego. Nah di situ baru passion. Jadi arsiteknya itu muncul bibit-bibitnya. Kayaknya seru kali ya gue. Iya, kayaknya seru gitu ya. Bangunan. Oh, Jaga gimana? Nah, kalau aku dari game Minecraft dulu. Game Minecraft kan. Sebenarnya dulu nggak yang tertarik banget, tapi pas di SMA tuh diajarin software SketchUp sama guru SMA. Jadi dari situ kayak seru banget ya, ternyata SketchUp tuh sebenarnya kayak main game juga. Jadi kayak dari situlah tertarik sama arsi gitu. Kalau gue tuh tertarik sama arsi tuh karena dari game Roblox kalau pada tahu. Nah di Roblox tuh ada game tuh namanya Adobe Me. Nah di Adobe Me ini nih dia tuh kayak ada satu fitur di mana lu bisa beli rumah dan lu bisa mendesain rumah di dalamnya bebas sesuai yang lu mau. Nah dari situ gue kayak wah seru kali ya masuk arsitektur kali ya. Dari situ sih awal-awal gue taunya. Gue mau ikut sama kalian deh bahas game gue dari The Sims deh. Oke. Gak bercanda guys, bercanda. Kalau gue sendiri, gue salah satu mahasiswa arsitektur yang masuk bukan karena pengen, tapi kebetulan gue disaranin sama nyokap bokap gue yang mereka tuh anak sipil, terus kayak disaranin lah gue masuk arsi aja, sekalian aja katanya mau bantuin mama papa di proyek, katanya kayak gitu, jadi nggak usah bayar arsitek lagi, katanya langsung aja sambil aja gitu. Tapi ternyata setelah masuk arsi aku tuh kiranya ya udah sih kita bakal belajar gambar doang kali ya, mungkin bakal cuma desain, terus ternyata waktu masuk ngeliat ternyata banyak banget kayak lingkup arsitektur yang harus kita belajar itu banyak banget, terus ternyata kayak susah banget, jadi aku jadi mulai menyesal kali ya ini masuk arsi. Tapi walaupun menyesal bukan, tapi akunya sendiri juga ada sebagian dari diri aku mungkin lebih bersyukur ya bisa masuk arsi, bisa ternyata kemampuan aku tuh bisa sampai sini gitu loh, karena arsi tuh beneran keras banget, keras banget menurut aku ya. Get proud of yourself lah ya istilahnya masuk arsi lah. Gitu sih kalau dari gue sendiri. Tapi ngomongin tadi si Cheryl ada ngomong tentang ekspektasi sama realita, dulunya gue juga kayak nge-expect tuh masuk arsi tuh gambar doang, gak usah mikirin apa-apa, kayak desain doang kan. Tapi pas gue masuk ke realitanya, wow, buset, keren banget. Jadi kayak menurut gue ya, ekspektasi sama realita tuh beda banget. Langit dan bumi lah ya. Mungkin boleh dijelasin sama siapa nih mau jelasin bedanya? Kebetulan ini senior Iya. kita, Silakan. dari kita. Oke, dari gue dulu kali ya. Kalau dari gue itu dulu kan sempat riset tuh arsitektur tuh kayak gimana sih gitu. Sempat kayak muncul jurusan tersusah di dunia itu arsitektur. Kan awalnya kayak apaan sih, gak mungkin lah gitu, gambar doang, desain doang. Kita juga bukan teknik sipil kan, mungkin itu dikit lah gitu. Pas masuk kok rasanya kayak belajar semua ilmu ya, biologi ada, kimia ada, segala macam. Terus agama juga ada kan, bangunan religius gitu. Jadi kayak iya, semua ilmu baru kita
hantam gitu. Jadi lebih susah dari Google. Iya benar-benar. Lebih susah lagi. Gak gambar doang ternyata. Iya. Gila sih. Kalau gue sendiri sih lagi itu salah juga ya. Gue nggak se-prepare Cihalga. Iya. Gue bener-bener nggak cek. Sama. Jadi gue cuman, oh gue suka main Lego nih. Kayaknya gampang banget nih jadi arsitek. Udah tinggal taro-taro numpuk-numpuk Iya, gitu kan. bener. Pas masuk, wah. Aduh. Ternyata tuh kita nggak cuma belajar struktur atau bikin konsep, tapi bener-bener yang kita pelajari itu dalam banget. Semuanya. Bisa demografi orang, behavior, Iya. program, banyak Kan banget. kayaknya ada satu hal yang paling aku kaget deh kayaknya waktu itu belajar tentang itu apa sih Apa tuh? yang tinggi Ergonomi, banget. Iya, iya, iya. Itu beneran yang kayak Berguna banget. ngapain gue hitung tinggi orang pertama gue pikirnya kayak Oh, gitu iya. jadi waktu itu kita tuh disuruh bikin kayak stickman gitu terus kayak bilang iya. dari ntar tugas kalian bikin satu ruangan terus kayak kalian ntar bikin stickman pertama tuh gue mikirnya kayak ngapain sih Itu tugas anak kecil ya. iya tugas anak kecil disuruh bikin stickman terus kayak ditaruh terus tiba-tiba kayak pas disuruh dikasih tugasnya bikin stickman terus kayak tinggi manusia gini terus ternyata furniture tuh ternyata ngikutin tinggi manusia juga kan terus baru aku sadarin kayak ternyata emang arsitek tuh pembahasannya tuh sedalam ini makanya bisa bilang kayak jadi apa sih tadi yang Cialda bilang salah satu Tersusah. bener banget gitu sih Benar-benar gue setuju banget tuh. Kayak ternyata setelah lu masuk arsitektur tuh bahkan tubuh lu sendiri ini aja tuh ada artinya masing-masing. Kayak lu nggak butuh penggaris sama sekali. Itu pakai tubuh lu aja, pakai apa aja udah bisa. Iya. dia semua bilang kayak gini-gini Bener-bener. Kira-kira kira-kira harus ada kitabnya juga kan kita nih yang New Fruits Data bener iya itu kalau kita dari itu udah pedoman. iya bener itu kita bahkan disuruh beli itu kayaknya harus ada di meja kita masing-masing kalau di unit kita tuh di setiap meja tuh harus ada jadi Harus ada masing-masing buku fisik. Iya, harus ada buku bener-bener. fisiknya kita disuruh beli waktu itu New Words, apalagi tuh terus Dekacing. dikaci. Bener-bener. Iya. Gue banyak banget ya. Tapi sebelumnya tuh kalian memang udah bisa gambar atau gimana? Soalnya kan biasa kita tuh udah punya stereotipikal nih, Iya, iya, anak iya. arsitek Iya sih. pasti gambarnya jago. Harus jago gambar gitu. Kalau gue Bisa sendiri gambar. gak bisa gambar. sama Jujur gue juga gak bisa gambar. bisa ya gimana ya kalau kata mama aku sih Iya. katanya sih bakal diajarin dari nol Bah. jadi Ini kocak banget. Ini kalau dari Bentar ya. Dari Bentar. Jadi tuh pas dulu tuh kita masuk tuh ada namanya apa? sketch day Sketch day. Kan kita lihat YouTube kayak katanya bakal diajarin gini-gini. Buset pas kita masuk. Buatlah bayangkan ini ada planet di tahun segini-segini gambarkan. Diajarin. Beneran. Agak abstrak lah. Iya. Terus abstrak. kayak, coba kalian bayangin kalian hidup di 50 tahun ke depan Iya. terus ada Terus bangunan bener apa? gambar. Terus kayak aku ingat banget ada teman aku yang gambar dunia kucing jadi bangunannya tuh dia bikinnya kayak ada kucing-kucing gitu terus kayak orang-orang yang tinggal di dunia itu kucing semua di 50 tahun ke depan Gue sesuai imajinasi kita gimana lah. tapi kan kalau dari situ kayak kelihatan kan pas mulai kerja itu teman-teman kayak udah mulai kayak ngegambar akunya masih Gue juga. gini lupa harus gimana wah itu gimana sih tapi Iya. Sesyok itu, soalnya kan di YouTube kita kira bakal diajarin kan. Masuk-masuk gambarin ini. Gitu. Kok jadi gini? Kok nggak diajarin dulu? Kalau gue sih dulu waktu tahun pertama sih waktu bener-bener baru masuk ya. Itu pertama kali kita disuruh gambar muka temen kita. Jadi A2 dan dulu tuh pas tahun pertama tuh kebayang banget A2 tuh kayak seolah-olah gambar di papan tulis. Iya dulu kertas gede banget tuh. Buat mulai garis aja, kok kecil banget ya, kok kecil banget Iya gitu. benar-benar. Itu shock banget sih waktu awal. Saya tiganya udah gede. Iya. Pas awal masuk. Langsung A2 bayangin. Tapi Gambar muka teman kalian. Gede apa kali ini? Jadi aib biasanya. kayak Sambil kata-kata gitu kan. Romantis ya. Lumayan. Kalau gua dulu pas masuk itu gambar body parts gitu. Tangan, kaki, tapi yang related sama kata-kata kunci arsitektur, misalnya ada hierarkinya, ada ritmenya segala macam. Tapi kan di saat itu kayak kita kayak ini kita salah jurusan guys, ini kita di kafe, anatomi atau apa Iya. gitu kan. Tapi ternyata emang itu berguna banget karena itu yang memancing kita buat belajar si kata-kata Iya. kunci dasar arsitektur Benar-benar. itu.
Jadi pun meskipun kayak shock sih shock ya, kan seru juga tapi Seru. lumayan latih mental lah ya, lumayan. Oh, tapi gue pengen nanya deh, kayak dari kalian kan berarti kalian ini, kalau gue disaranin ya, kalau dari kalian waktu SMA, waktu kayak tiba-tiba kepikiran kayak pengen deh masuk arsitektur, itu kalian tahu nggak sih kalau ternyata arsitektur tuh dibagi jadi 2 fakultas gitu, kayak ada teknik sama desain. Kalau dari kalian sendiri kayak pernah dengar gitu nggak? Apa taunya arsitek tuh di Satu. iya Iya. apa? Siapa dulu? Gue dulu. Oke. Kalau dari gue ya, gue kan ambil arsitektur gara-gara suka main ini ya Roblox ya. Terus kurang research juga tuh. Jadi awalnya gue nggak tahu kalau ada fakultas teknik sama si FSRB ini. Nah, menurut gue tuh kayak arsitektur tuh fakultasnya tuh cuma satu doang. Tapi setelah berkembangnya zaman ya, pokoknya setelah lama-lama gue baru tahu ternyata oh ada fakultas teknik sama FSRB nih. Gue baru tahu itu pas di semester 1. Jadi awal-awal tuh gue mikirnya kayak oh arsitektur udah fakultasnya satu doang. Palingnya bikin rumah gitu. Iya, bikin rumah doang. Boleh pada? Kita enggak. Kalau dari gue sih mikir gini, kalau dulu tuh mikirnya ya udah dari konsep riset, desain, struktur, udah selesaiin gitu. Jadi nggak mikir kayak di Untar tuh lebih ke teknik, di UPH tuh lebih ke konseptual, nggak ada yang bilang juga gitu. Jadi kayak pas, bahkan aku tuh sadarnya bukan pas baru masuk, pas kayak hampir selesai semester 1. Karena kan aku juga bandingin sama temen-temen yang lain kan di universitas lain. Hah, kok tugasnya beda banget, yang lain misalkan udah masuk ke bangunan, tapi kok kita masih tubuh manusia ya gitu. Jadi kayak dari situlah. Soalnya ini gak sih kita nggak dapet info dari ini pas SMA. Iya. Kan cuma dapetnya kayak arsitektur, oh udah arsitektur doang, nggak ada fakultas ini. Gak di brief Iya. dulu. Bener. Kalau gue mungkin karena kayak tadi gue bilang ya, gue basicnya overconfident. Bersama Buset. ya, gue mah ini jadi arsitek gampang banget ya. Biasa juga dari kecil udah main Lego gitu kan, nyusun-nyusun. Tapi ternyata pas udah semester 1 pas udah mau selesai sama pikiran udah pas ngobrol-ngobrol nih sama temen-temen dari univ lain, kan aku juga punya temen dari Untar, dari Yus. Itu kok mulai terasa nih, yang lain udah mulai belajar struktur, hitung-hitungan, dan gue malah bikin eksplorisasi abstrak tentang diri gue sendiri. Personalisasi. Makanya itu, lah kok beda ya? Emang arsitek bisa sebeda ini? Paling dari situ sih awalnya bisa tahu. Kalau dari kayak gitu, aku tuh ingatnya ya, kita tuh semester 1 malah udah bikin 1:1. Iya, Nah. instalasi 1:1. Tapi kita tuh disuruh jadi kayak cuma dikasih tapak kecil doang gitu. Terus dari tapak itu ada analisis site-nya kan pasti. Iya. Jadi kayak dari site ini bentuk gimana yang cocok buat site ini. Terus dibikin 1:1. Tapi kebetulan waktu itu tuh kita bisa pakai tukang. Tapi idenya harus dari kita. Tapi kalau dari situ kita harus udah bisa belajar dong. Berarti kalau contohnya bangunannya kita pengen dilihatnya kayak melengkung gini. Tapi realisasinya harus gimana, harus tahu gimana caranya. Nah aku semester 1 udah sampai kayak gitu. Jadi tadi aku bikin abstrak gampang itu gimana banget sih. Sebenarnya kalau dari gue dulu ya, pas akhir-akhir semester 1 tuh juga ada bikin 1:1. Sama kayak kalian. Sama kayak kalian, tapi kita bedanya nggak boleh pakai tukang. Kita bikin sendiri kan, di UPH-nya ada workshop kayu sama besi. Jadi emang ada fasilitasnya, jadi dari situlah kita bikin bagus. Kalau misalkan pas angkatan gue sendiri sih, kita 1:1-nya pas semester 2. Jadi emang semester 1 itu full abstraksi dari misalkan jadi dulu tuh konsepnya theater of me. Misalkan mungkin kalian apa, terus even lagi itu konsep gue tuh tentang kayak personality gue gimana, bisa jadi introvert atau extrovert, gimana caranya dari semua itu di-convert ke ruang. Itu sih. Makanya lu bayangin tahun pertama nih, mikirnya arsitek bikin rumah, bikin hotel, tiba-tiba lah kok disuruh kayak self reflect ke diri sendiri gitu ya. Iya. Ini maksudnya apa gitu? Jadi kita rapi gitu. Iya, terapi. Saya introvert, ruangannya harus gimana nih? Iya. Harus gimana ya? Makanya itu
benar-benar shocking sih. Berarti keseharian kita para di arsitektur itu rata-rata pada shock semua ya pas di tahun pertama ya? Iya, Awal. culture shock lah. Terus kayak beda banget ya ternyata kesehariannya gitu loh. Kayak dari kitanya berarti dari awal tuh udah kayak masuk gimana cara pembuatan bangunannya. Kalau dari mereka tuh harus kayak refleks, kayak Iya. dibikin abstraknya dulu, harus dibikin ininya dulu gitu loh. Berarti kalau dari keseharian kalian sebagai mahasiswa arsitektur di Fakultas Desain berarti ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain itu nanti apa hal yang paling menonjol gitu loh dari aktivitas kalian itu yang paling kayak oh arsitek di Fakultas Seni Rupa dan Desain itu kayak gini gimana? Yang paling kayak seru banget nih UPH nih fakultasnya seni rupa desain yang gimana tuh? Yang kita terasa beda sebagai fakultas SOD sama kalian ya teknis. Benar. Mungkin kalau aku ya menurut aku tuh bedanya di konseptual. Jadi selama ini aku sangka emang kita tuh kalau bikin arsitek itu kita cuma mikirin strukturnya sama cara buatnya gimana. Tapi ternyata tuh konteksnya pun juga bisa luas gitu loh, bisa berbagai macam bidang pula kan. Jadinya bener-bener kayak desainnya sendiri dalam proses pembuatan desainnya juga jadi bisa meliput banyak aspek sih. Kalau dari cara lu apa nih? Oh, mungkin kalau dari UPH sendiri ya, aku tuh sadarnya dari karya-karya alumni dan karya-karya mahasiswa luar negeri. Karena kalau luar negeri kan misalkan ada competition apa tuh biasa kan dipamerin tuh karyanya yang menang kan, ya kan. Dari situ kok rasanya ini gue mirip ya. Dan ternyata tuh kalau misalkan arsi itu apalagi di luar negeri gitu, memang mereka tuh lebih konseptual. Jadi di situ baru saya sadar ternyata UPH tuh lebih konseptual ternyata selama ini gitu. Terus juga pas balik lihat terus tuh ya baru konseptual gitu, teknikalnya masih ya basic banget lah gitu. Kalau di kita pas awal masuk tuh ngomongin tentang konseptual iya juga, tapi teknis iya juga. Tapi mungkin bedanya kita lebih ke arah teknis banget kali ya. Soalnya kan pasti kita ditanya tentang strukturnya gimana. Kayak tetap pasti ditanyain Iya. kalau kalian desain kayak gini emang bangunnya gimana, cara bangunnya gimana? Kayak di kita tuh udah langsung istilahnya kayak mikirin ke pembangunannya lah, langsung jangan konsep dulu Realisasinya dia. gimana, gitu. Jadi emang dari kalian tuh penilaiannya outputnya itu kira-kira kayak gimana sih, gambar teknis atau apanya nih kira-kira? Satu Kita udah diajarin gambar teknis dari iya. awal. Dari awal. Iya. Dari awal bahkan kayaknya itu penilaian paling gede Iya, setiap benar-benar. pengumpulan. Jadi kayak orang-orang tuh kan pasti kalau pas pengumpulan semuanya tuh malah lebih fokus tuh kayak Gambar. teknis Iya. tuh gimana, udah selesai sampai Benar-benar. mana, lu udah bikin denah tanpa potongan lu belum gitu. Pasti semua orang kayak selesai itu dulu deh, selesai itu Benar-benar. dulu, ntar konsepnya ntar di belakangan. Iya, kita kayak konsep dari si bahan nasi kita belakangan, kita selesai daerah kita dulu. Bisa dulu. Teknis Dulu tuh kalian gambar tangan atau langsung digital? Nah, kita tuh ada perbedaan sama cutting kita. Iya, Nah, benar. kebetulan angkatan kita tuh yang pertama di semester 3 ya. Semester 3 kita udah pakai digital. Tapi waktu angkatan sebelum-sebelumnya tuh selalu mereka tuh semester 4 baru Yes, pakai benar. digital. Baru angkatan kita kan semester 3 udah pakai digital. Kalau dari kalian pakai digital dari awal atau gambar tangan dulu di semester awal? Kalau dari aku ya, nggak tahu nih angkatannya apa. Maksudnya kita Beda. beda angkatan. Kalau dari angkatan aku tuh pas tahun kedua semester 1 itu kebanyakan masih gambar tangan. Tapi ada kemungkinan juga pakai digital. Mungkin tergantung konsep ya. Semester 1 juga berarti gabung mix. Oh enggak, tahun kedua semester 1. Oh. Tahun kedua semester 1 itu masih di mix media, tapi kebanyakan masih gambar tangan. Iya. Nah, di semester berikutnya baru mulai pakai digital. Jadi semester 4 Baru full digital. baru full digital, semester 3 baru masih mix. Dan itu pun nggak semua murid gitu. Kalau misalkan di gua sendiri kita tuh outputnya bisa mix ya, bisa tangan atau nggak digital. Tapi kalau gua personally gua pakai digital such as Illustrator, SketchUp, Rhino, Illustrator. Revit. Iya, Illustratornya tuh misalkan mau jadi kan dari SketchUp itu diekspor ke Illustrator buat
ngerendernya atau nggak ke Photoshop. Kalian udah sampai render berarti? Udah, iya. Dari semester dari tahun kedua ya. Dari tahun kedua kita udah lihat. Wow, kalian belum? Kita dari semester 1 sampai semester 2 kita full manual. Rendering kapan? Kayaknya harusnya semester 5. 5 5. Tapi sebenarnya kalau udah bisa kan ada yang udah masuk aksi tuh udah tahu cara Oh render. iya, udah belajar Kayaknya duluan. biasanya bisa pakai, tapi kalau untuk yang Diajarin banget belum. enggak. Bahkan kayaknya untuk sekarang kan kalau dari kalian bahkan kayak ada udah pakai Rhino gitu kan. Dari kita fullnya rata-rata AutoCAD, SketchUp, apa Revit. Oh. Udah kita Tiga itu. Iya. Tapi kalau kita banyak tergantung mahasiswanya sukanya apa dan menurut mereka yang cocok sama mereka apa. Misalkan kayak kalau gue kan dari dulu emang SketchUp. Terus bilang temen gue ada yang cocoknya pakai Rhino. Jadi dia nggak pakai SketchUp sama sekali gitu. Jadi tergantung kita. Ada juga yang pakai Revit. Gitu. Terus kalau bisa untuk render nih tergantung kalian mau render realistis apa render yang kayak ya ilustrasi kartun-kartun gitu. Kalau misalnya mau realistis ada yang pakai Lumion, ada yang pakai Fluid Motion, ada yang SketchUp pakai juga bisa kan? SketchUp juga bisa. Iya. Jadi emang banyak banget gitu pilihannya. Terus juga kalau misalkan render kayak ilustrasi kita kebanyakan pakai Adobe Illustrator sama Photoshop. Terus juga selain kita ngomongin studio ya, kita juga kadang ada bikin portofolio disuruh. Nah, kalau portofolio kita tetap ada pakai Canva lah ya. Tetap pakai ada Canva. Sama kalau selain Canva kalau bikin buku itu kita pakai Adobe InDesign. Kalau kita kayaknya full Canva ya. Tapi ada yang pakai desain juga tau. Iya. Wow. Tapi emang Canva Tapi- gampang sih. Iya. Ngomong-ngomong soal yang tadi render ya, gue juga baru ingat ternyata gue lupa antara semester 2 atau semester 3 di kita ada matkul pilihan. Nah dari matkul pilihan itu lu bisa bebas milih. Ada nama yang komputasi desain. Nah itu diajarin render. Tapi itu kayak Komdes 2 berarti semester 3. 3. Tapi berarti yang nggak ambil mata kuliah itu ya Nggak belajar. Wah, Iya. kebetulan aku salah satu yang nggak milih. Ya itu jadi nggak tahu kan. Terus tiba-tiba ternyata pas semester ini tuh kayak pada mulai render semua pakai SketchUp langsung kayak berasa ketinggalan banget. Langsung kayak ajarin dong, please ini gimana caranya? Agak ketinggalan jujur banget kayak aku merasa semester ini agak ketinggalan sama teman-teman lain jadinya kayak agak nyesel gitu ngambil tapi Dari itu lah ya. Dari itu. udah Tapi bisa kasih saran kali ya, maksudnya kalau render itu paling gampang tuh pakai software apa? Cuman nggak tahu ya ini kalau menurut aku ya, menurut gua itu pakai Enscape. Karena Enscape itu bisa sambil buka SketchUp, samping-sampingan. Nah, tapi kalau misal kayak Twinmotion gitu, itu nggak bisa. Emang bisa synchronize gitu bisa, tapi nggak bisa yang sebelahan. Gitu. Kalau di Enscape tuh udah bawaan pluginnya si SketchUp, jadi bisa sambil sebelahan. Jadi si SketchUp keubah, si Enscape langsung keubah. Gitu. Biayanya kayak berarti ya. Iya, Enscape sama Lumion bisa. Dua itu. Ingetin guys, kalau mau masuk arsitektur. Banyak ya. Banyak Banyak banget sih ya. banget. kayak banget sih tapi kayak ngomong-ngomong tentang nugas juga ya kalian tuh tipe yang lebih suka nugasnya kayak sendiri individual apa pengennya yang kelompok rame-rame Ini studio kata Studio. ini tuh tugas kelompok atau kayak studi sebenarnya tugas individu kayak studio gitu tapi pengen kerja sama teman gitu buat Iya benar-benar kayak gitu. Iya. Tugas oh individu. tugas individu tergantung kalau misalkan masih santai gak mepet deadline lebih enak sama teman tapi kalau misalkan udah mepet deadline sendiri biar bisa fokus gitu Beda ya. Beda. berarti kan soalnya kalau dari kita malah lebih kalau cuma udah mepet pasti kan semua kayak kalau udah bingung tuh bisa langsung kayak Ini bener-bener. kayak gitu jadi Bener-bener. kebetulan gue temen gue itu kita sering nginep di McDonald dekat kampus Iya. karena kita kan di kampus tuh nggak bisa 24 jam ya Oh, kita tuh jam 7 jam 8 tuh udah tutup Wah. udah disuruh keluar diusir udah dimatiin semua jadi kita tuh nggak bisa lama-lama kan di studio jadinya kita tuh cari yang 24 jam dan karena McD kita ada kan? McD iya terus kayak kadang tuh kan ada McDonald yang di kampus kan itu kadang udah ketemu sama anak-anak asing pokoknya udah punya anak asing semua tapi kayak
lucunya juga kadang tuh bisa kita tuh kadang nginepnya bukan cuma angkatan kita doang. Iya. Nah, kita kan ada angkatan atas. Jadi kadang contohnya aku udah bingung nih udah sama ini. Terus kayak kita juga pas tanya ke teman mereka juga bingung. Pindah ke meja sebelah kayak ini gimana sih? ini gimana ya? Oh. Terus kayak dari mereka juga ngebantu juga. Terus kayak waktu itu tuh jadinya lebih enak karena kalau mepet deadline kan semua pasti nggak Panik kepikiran tidur juga. ya. Iya. Ada yang kepikiran tidur. Jadi waktu itu aku ingat banget kita kayak Hektik gitu saya sih. tuh kita bangunin jadinya kayak pokoknya dari meja sebelah kayak lu mau tidur bangunin dong bangunin ya. Bangun. Terus ntar kayak soalnya ada satu lagi tugas terus udah 5 menit ntar ke meja sebelah bangunin ya Ci ya Seru juga ya. Saling bantu. Solid banget ya mereka. Iya, Hebat banget. iya kita kalau dari itu malah kayaknya banyak kan lebih sukanya bareng-bareng tugasnya Kalau pada ngajak juga soalnya individu, yang ada mah tidur mulu. jangan kan kita pernah coba Nggak kayak bisa. kayaknya individu aja deh diskut aja biar Yes. bareng paling kayak gini gue 5 menit ya terus mati mic tidur nggak bangun tiba-tiba udah pagi aja udah kayak aduh udah Bener. gimana ini gimana Bener. jadinya kayak dari kayaknya kalau dari gue malah jadinya sekarang tuh lebih pengennya lebih sukanya lebih nyamannya itu rame-rame kelompok bahkan gue juga lebih suka kalau udah pilih tugas kelompok atau enggak ini gue lebih kayaknya orang yang lebih suka kelompok. Ini udah kebentuk kayak komunitas gitu ya di McDonald. Anak-anak arsitektur untar ya. Sama khusus anak arsitektur. Kira-kira McD boleh kali ya sponsor kita? Boleh. Tuh. Tapi beda juga ya. Kalau gue personally sebenarnya di UPH ini kita tuh studio open 24 jam ya. Kita bisa aja sebenarnya ngerjain rame-rame di studio. Tapi kalau gue tipe kalau di studio yang ada malah bikin TikTok bareng lah, Iya, joget-joget. iya. Yang ada bukannya selesai, Gimana? semuanya yang nggak jadi. TikToknya gimana? Film Iya sih. Tapi kita tuh malah kadang ngegunain kayak contohnya pada udah ngantuk, wah kita yang yaudah kita tiktokan aja dulu. Nah terus ntar kalau contohnya udah fokus lagi. Begitu malah jadi kayak lebih seru kalau dari kita malah ini lebih seru tugas bareng. Tapi tetap semua itu tergantung orang Iya, beda. Preference lah. Iya, benar-benar. Bisa dicoba unit lain ya, McDonald. Mungkin Daan Mogot. unit lain bisa komen ya. cukup. Kalau dari kita berarti lebih senengnya individu. Iya. Beda ya. Kalau kita kan rame-rame ya. Iya lebih enak sih kalau dari kitanya. Terus kalau boleh tahu, kan berarti lu pada individunya biasa lebih sering di studio apa gimana? Malah lebih seru suka pulang. Lebih Pulang. Kalau gue juga, gue biasanya kayak lebih terinspired gitu kalau di coffee shop. Iya, betul. kalau itu Oh, iya. pasti sih sebenarnya. Kalau gue juga kadang misalkan pulang nih, mau pulang kerjaan studio tapi kayak males di rumah gitu kan. Sebenarnya balik lagi emang kalau di rumah itu suka ketiduran lah. Iya benar. Kadang meja belajar. Kan aku tuh kalau nugas tuh di kasur. Gimana? Pakai meja lipat gitu kan. Ya. Gimana? Jadi kayak itu mau tidur kan gampang banget ya. Udah tinggal Scroll TikTok tinggal ambil HP ya kan. Iya. Jadi mendingan di coffee shop gitu atau khusus cari yang work from cafe gitu, coffee shop yang ada colokan. bias. Tapi kalau dari UPH ada ini nggak kayak yang biasanya nih anak arsitek atau biasa tugasnya di situ ada kayak satu tempat kayak gitu nggak? Coffee shop di sini tuh banyak banget. Apalagi mungkin di Karawaci nggak banyak ya, cuman banyaknya di Gading Serpong atau misal rumahnya ada yang di Jakarta gitu. Jadi kita nggak scatter gitu aja gitu. Mungkin contoh, Cici biasa di daerah mana? Gading Serpong. Karena rumah aku di Jakarta. Aku biasa di daerah Pink, nah, pasti nggak ketemu kan. Iya. Jadi lumayan luas. Karena kita kan banyak juga rantau ya. Jadi makanya kenapa mungkin salah satu faktor yang kita lebih suka kerja sendiri itu karena itu. Yang satu bisa rumahnya di mana, yang satu di mana gitu. Misalnya yang satu nggak dibolehin orang tuanya nggak pulang gitu. Jadi kayak ya udah mending sendiri gitu.
kalau kayak gitu ngomong suasana, berarti kayak suasana di dalam studio tuh biasanya emang gimana sih, kayak Sepi kan. emang berarti biasa sepi kayak jam 4 kalau selesai mata kuliah langsung pada pulang atau gimana? Iya. Iya. Beda. Kita start biasanya dari jam 9 pagi sampai jam 4. Nah biasa kalau udah jam 4 kita habis absen itu udah. Udah langsung Kalau misalnya masing-masing. mata kuliahnya juga udah kelar, berarti udah langsung hilang. Banyak sih udah hilang. Tapi kalau dari angkatanku ya, kalau dari angkatanku tuh dulu justru kebalik, kan harusnya makin banyak makin atas semesternya kan makin sibuk ya. Iya. Jadi tuh dulu tuh pas tahun pertama tuh kalau misalnya jam 4 udah selesai kita masih ngambil kerja gitu. Terus sampai jam 6, jam 7 gitu terus kita pulang. Tahun kedua juga masih kayak gitu. Nah, makin lama nih makin individualis. Jadi kayak yaudah kita pulang sendiri, kafe sendiri. Atau ya udah misal bertiga, berdua gitu. Ada gengnya. Ada gengnya. Tapi ya nggak musuhan juga ya. Cuma kayak ya udah ada sebelnya gitu. Tapi iya sih, pasti kalau cuma nugas tuh pasti nyarinya orang yang bisa masuk juga nggak sih? Iya. Benar. Lebih nyaman juga nugasnya. Oh, benar sih. Kalau dari kalian sendiri tuh biasa kan kita udah ngomongin cara ngerjain tugasnya. Nah kalau udah dikerjain, nextnya pasti penilaian kan. Nah di kalian itu penilaian dosennya gimana sih? Gimana ya? Kalau penilaian dosen dari kita sih beda-beda ini tiap dosen. Tergantung dosen. Kalau contohnya studio ya, kita biasa tergantung dosen pleno namanya. Jadi kalau kalian ada asistensi kan? Nah pas pleno itu kita tuh disilang dosennya. Benar. Nah jadi biasa penilaian kita tuh sebenarnya kalau dengan orang itu tuh biasa dosen pembimbing tuh megang nilai lebih banyak sebenarnya. Tapi dosen tuna tuh pasti ada megang nilai dong. Tapi biasanya tuh jadinya orang kayak kalau contohnya 1 minggu sebelum pleno tuh kita udah dibilangin, Pak, kita dosen plenonya sama dosen pembimbingnya si A. Nah kita langsung ke si A. Dosen pembimbing tuh tipe yang bakal nanya apa, iya. Tentang strukturnya gimana. Jadi kita bisa Atau prepare tentang buat konsep finalnya gitu kan. gimana. Kita kayak gitu ya, kalau studio. Kalau dari saya, Kalau dari sama, tapi sebenarnya kita tuh lagi coba sesuatu yang baru. Jadi emang kita ada cross review, Iya, cross review. tapi kita sekarang udah nggak dinilai lagi. Jadi nilainya tuh benar-benar di tahap akhir pas UAS. Jadi selama ini tuh kalau misalkan lagi cross review, mereka cuma kasih inputs gitu, tapi nggak dimasukin nilai yang nanti bakal biasa kan di compile gitu kan. Iya. Nah ini nanti penilaiannya justru di output terakhir. Terus kita juga sebenarnya yang nyaranin nilainya. Misalkan iya kayak, aku udah bikin outputnya ini. Nah menurut aku layaknya dapat sekian. Nanti pembimbingnya sama dosen yang udah pernah cross review yang bantu nih, oke gak kamu dapat segitu, kamu sesuai gak sama checklist itu. Jadi gitu sih. Berarti sekarang kayak gitu. Tapi kayak ini gak sih? Kayaknya jadi prepare gitu gak sih malah? Maksudnya kayak Bisa sih. kita udah kasih target ke dosennya gak sih berarti gitu kan ya? Kayak gue berani kasih target segini nilai segini. dengan nilai segini. Jadi pace-nya emang kita sendiri yang tentuin, karena kan mungkin UPH aware kalau desain itu tuh lagi saya kayak selalu ada, pasti ada ups and downs-nya. Iya. Jadi kita lagi coba strategi baru sih. Tapi ini kayak Udah jalan belum? Udah jalan. Ini yang nyaranin si ininya dari mahasiswa apa dari dosennya? Dari dosen sama kita tuh sering ada FGD atau kayak Focus group iya, discussion. group discussion. Jadi kayak antara mahasiswa sama dosen sebenarnya tuh cari jalur tengahnya yang buat sama-sama enak tuh kayak gimana sih? Bentar. Bisa dicoba bentar. Tapi bisa mau coba dua-duanya, masuk dua-duanya. Banyak. Iya. Double degree ya. S1-nya di mana nih? Terus S2-nya di sini. Jadi tuker-tukeran. Kan ada ini ya pendidikan profesi arsitek. Ada profesi Iya, S2. jadi- Boleh S1-nya sini, S2-nya sini. Boleh dicoba. Bener. Bisa dicoba ya guys. Kan kita udah ngebahas tentang banyaknya perbedaan nih antara teknik sama desain. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang mata kuliah yang unik. Yang unik. Ada.
banyak nih, Iya, banyak UPH banyak banget. Mau Serius. VR pun ada ya. Iya mau VR pun ada. Coba, gue mulai dulu nih. Kita mulai dulu. Oke, dari kalian dulu ya. Oh, Ada ya? ada. Diskusi dulu. Iya. Coba, kalau kita ada mata kuliah namanya Feng Shui. Seru banget. Wow. Wow. Ada. Gue tuh disalamin sama ahli feng shui. Oh, siapa? Yang dari Unpar. Pasti di. Siapa sih namanya? Gue nggak tahu kan namanya. Terus namanya kan, iya pasti dia. Oh, pasti dia. Iya, dia yang ngajarin kita feng shui. Iya. Siapa kan? Sebenarnya dia pernah kontak aku waktu di acara ini deh. Jadi kayak dia salam gitu. Kayak, ini siapa? Sama kan itu Pak Jadi. Terus kayak, Helga ya, oh ini yang apa ya, dia bahas yang ngajak kamu atau ngundang kamu gitu loh. Ini. Iya, iya. Kayak itu. Gila keren juga ya. Gitu. Kayak auranya tuh ada gitu. Ini ahli feng shui. Kelihatan sih. Tapi ya. Tapi Tapi aku jadinya penasaran waktu kayak ngedengerin kating kita di feng shui belajar kayak gini. Jadi kan kayak pasti kita harus kayak apa semua ya. Dari kita apa ya? Ada. Apa Ci? Apa? Ini gue di kamar. Iya, itu ya. Harus mikir banget. Karena banyak sebenarnya. Coba yang paling unik nih. Sebenarnya kayak VR, AR gitu kita udah mulai masuk ke metaverse juga ada Iya. kan? VR, AR. Iya. Gimana maksudnya? Berarti belajar Augmentation reality. Reality. Ya. Jadi kayak Digital. oh iya. Jadi udah sih, tercipta. Iya, Bisa kayak bisa VR masuk gitu. gitu nggak sih? Oh iya. Bisa kayak gitu. Kita bikin kayak gitu berarti pakai software apa? Iya. Ke Unity. Unity ya. Ada software Oh, gue tahu. Kayaknya pernah lewat TikTok ya. Iya, tahu dia kayak pernah dengar gitu. Kayak pakai VR kan terus kayak kita bisa masuk ke ruangannya gitu kayak bisa ngeliat-ngeliat. Oh, di sini ada. Iya di sini ada. Itu mata kuliah pilihan. Iya mata kuliah pilihan. Jadi kita mata kuliah pilihan tuh benar-benar diverse. Ada yang misalkan kalian mau improve skill media, Iya, gitu betul. kita kelas media pernah bareng. Ada arsitektur eksplorasi media. Terus ada juga misalkan tata kota ya, Tata kota ya, tentang skala urban. urban planning. Betul. Tekot ya kayaknya. Iya, studi perkotaan. Kalau kita itu wajib. Oh wajib. Kita Bener. wajib. Kita Ada yang wajib nggak sih khususnya? biasa wajib tuh justru sejarah arsitektur. Sejarah kita wajib. Ya, sejarah udah pasti Pasti wajib. udah pasti lah. Tapi cukup mantap juga ya sejarah. Iya. No offense. Tapi berarti kalian tuh kalau dengar dari kayak mata kuliah pilihannya berarti dari kalian tuh emang pembelajarannya tuh kayak udah gimana ntar di arsitektur ke depannya gitu loh. Kalau dari kita kan kayaknya lebih ke arsitektur sekarang nggak sih? Kalau dari mereka tuh kayak VR ntar kayak arsitektur kalau kita desain di VR kayak gimana ya di digitalnya gimana gitu loh. Kayak istilahnya apa ya? Jadi gue melihat kampus lu tuh kayak teknologinya Iya, canggih teknologinya. banget. Emang iya betul. Punya kita juga canggih sih, cuman kayak ini wow. Tapi berarti kalau contohnya VR itu berarti dari unitnya udah nyediain. Ya udah. Iya. Oh bukan kita beli. Bukan. Disediain. Jadi gua kira yang mau ngambil matkul itu tuh lu harus Harus punya sediain. VR. Oh enggak. Disediain kok, dipinjemin. Ada studionya berarti, ada kayak Boleh kali dicoba. Kalau nggak bisa VR-nya itu Device-nya yang portable. sendiri. Device bisa dibawa kita. Oh. Jadi bukan jadi colok-colok gitu enggak. Jadi kayak portable. Kayak berarti bawa laptop lah gitu. Sebenarnya kalau di IPH sendiri sih fasilitasnya lumayan memadai sih. Iya. Kayak contohnya kita pakai Rhino, nah itu kita dikasih kayak license key-nya, iya. Iya. Sama kayak Adobe 360. Adobe juga kita free. Adobe kita udah dikasih. Jadi lumayan sih. Pemilihan penggunaan aplikasinya bisa sangat luas. Luas. Tapi memang kayak ngedengerin sebelah mereka tuh beneran teknologi Iya. banget ya di sini. Nah, kalau dari Untar ini kita bakal kayak tapi lebih ke pembelajarannya nggak sih? Kayak pasti gimana ya ilmu-ilmunya dari dosen sih sebenarnya. Ya, kita kalau misalnya teknologi emang nggak terlalu, cuman kita tuh lebih ke arah yang langsung apa? Ilmu yang di lapangan. Iya, benar. Iya sih, bagus banget gitu. Ada dosen-dosennya. Nah ini kita ya, selain unik tuh kita mungkin ada beberapa matkul yang seru yang mata kuliah pilihan kayak yang
kemarin tuh kita arsitektur eksplorasi media tuh biasanya beberapa dosen tuh udah kasih tau, oh nanti kita bulan ini bakal ada study trip ini gitu. Misalkan kemarin kita ke Bali. Wow. Iya. Terus studio aku pas tahun ketiga ke Jepang. Terus kemarin pas tahun terakhir itu ke Bangkok sama Singapura. Itu pada mau tuh. Itu wajib. Sebenarnya kalau bisa wajib, tapi kalau misalnya emang bener gak bisa ya udah nggak apa-apa. Tapi lebih baik pergi kan, karena itu study trip kayak studi kasus real juga kan, kayak gitu. Di kita juga ada sama Tapi Jepang. nggak wajib deh. Nggak wajib. Jepang itu. Jadi kita kayak yang pengen Boleh datang. bisa datang gitu. Tapi diwajibin juga ini orangnya harus ada berapa. Kalau di angkatan aku sendiri kayaknya lumayan wajib karena kayak misalkan kemarin ke Bali, ke Solo, itu tuh kita emang site-nya sendiri di sana. Oh Gitu. iya deh. Tapi kayaknya Jauh banget ya sih. Terus gimana? Nggak Jadi bisa pas survei kita lagi. selama Iya. iya, jadi pas di sana kalian benar-benar udah Survei harus bisa, tahu bisa. mau site konteksnya gimana segala macem. Tapi sekarang sih karena teknologi juga kita kadang bisa lewat Autodesk Forma. Saran aku ya, software Autodesk itu sangat amat canggih, jadi bisa guys dipelajari. Coba kayak cari Autodesk tuh software banyak, dari AutoCAD, tadi apa? Revit gitu. Iya. Ya Revit. Pokoknya banyak lah, Infraworks segala macam, pokoknya Autodesk semua itu udah yang canggih. Benar-benar. Jadi bisa cari-cari dulu, riset dulu. Oh yes. Salah satu prioritas untuk dipelajarin kalau mau masuk arsitektur. Betul. Jadi Yes. bisa mulai dari Autodesk. Iya, benar. Jadi ngomongin hal unik kan udah nih dari masing-masing kampus. Kira-kira ada gak kayak tugas paling berkesan sejauh ini? Mau itu tentang yang tugas paling stres lah, kayak apalah unek-unek lu. Gak ada. Gimana? Gak ada. Cici dulu. Iya udah sangat semangat sekali. Jadi dulu pas tahun kedua itu, tahun kedua berarti semester 3 dan 4 ya. Mungkin di semester 4-nya kita tuh ada bikin instalasi 1:1. Individu kan. Nah, individu Terus lo pakai tukang. boleh pakai tukang, nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, tapi masalahnya instalasi kita tuh di stagger. Jadi stagger itu disediakan di apa sih namanya itu? Di lapangan. Bukan lapangan sepak bola, kan ada lapangan kecil kan di situ. Ada 4 stagger, betul buat 4 kelompok. Dan kita tuh perlu asisten ke dosen. Jadi stagger itu kan ada 3 tingkat ya, 1, 2, 3. Nah, kita tuh asistensi ke dosen dulu sesuai dengan konsep kita, desain kita. Cocoknya di mana sih? Gitu, kita milih. Kalau waktu itu tuh aku di lantai kedua sama lantai atas. Jadi paling atas. Nah, waktu itu sempat pakai tukang. Copotnya aku copot sendiri. Sebenarnya seru sih, maksudnya kayak main dengan ketinggian, tapi serem juga. Cuman untungnya ya nggak ada yang kenapa. Nah kayak gitu di atas stagger gitu. Maksudnya kan instalasi ya, misalnya ada site gitu kan. Terus ya udah kita bikin instalasi di situ. Tapi ini tuh di stagger. Bahaya juga ya. Bahaya. Jadi bikin paketnya udah nggak bisa di tempat tidur lagi ya? Iya betul. Iya malam-malam ke PH muli di situ juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Lumayan sih mentalnya jadi kuat banget ya. Situ juga mental mulia juga dapat gitu. Kan perlu banget ya di arsitektur ya. Kalau apa nih? Kalau gue sendiri sama sih waktu tahun kedua. Sama juga. Maksudnya yang berkesan Oh. gitu. Nah di tahun kedua juga. Yang berkesan atau unek-unek? yang berkesan lagi itu karena pertama site-nya itu di Bali. Jadi Jauh juga. lumayan tuh Kalau seru. di Jakarta Selatan kita udah bilang jauh deh. Ini mau keluar dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan. Iya, pertama udah site di Bali. Kedua, kita tuh sebenarnya disuruh bikin intervensi. Jadi tuh output kita tuh nggak selalu harus satu bangunan atau sesuatu yang udah berbentuk. Jadi lagi itu gue bikin tembok-tembok. Jadi ketinggian temboknya segala macem. Kalau misalkan dia berubah nih kan, kalau misalkan dari siang ke sore mataharinya berubah kan. Iya. Jadi sepanjang perubahan itu jalurnya tuh beda-beda karena bayangan dari mataharinya tuh pindah. Jadi kalau misalkan pagi karena tembok-tembok itu bayangannya misalkan ngarahin ke sungai. Nah giliran pas sore itu ngarahinnya ke pura, misalkan buat orang sembahyang. Jadi itu lumayan stres ya mikirin ya. Cuman
hasilnya sih lumayan sih. Bangga, bangga banget pasti Kalau jadi. kalau misalkan orang nanya ini konsepnya apa? Oh ini nanti jalanannya keluar kalau pas sore atau pas pagi. Jadi kayak ada istilah jalan penerangan. Bener banget. Jadi itu salah satu yang berkesan sampai sekarang. Bagus. Kayaknya nggak pernah Kalau lu apa? Kayaknya kalau contoh yang paling berkesan. Gue masih mikir nih sampai sekarang. Pertama tuh ada gitu loh, tapi pas dengan punya mereka tuh langsung kayak tuh mereka kadang berkesan banget. Kayaknya tetap 1:1 deh. Mungkin karena waktu itu tuh kalau berkesannya buat aku tuh lebih ke waktu itu kan masih semester 1. Masuk ARSI tuh bukan yang kayak pengen juga kan. Tiba-tiba disuruh bikin bangunan yang 1:1 tuh pertama kaget. Pertama dikira harus beneran bangun bangunan ya. Jadi kayak ini apaan gitu. Terus tapi untungnya waktu itu tuh kita kelompok. Jadi waktu itu beneran kayak gimana ya, diajarin gimana caranya kita bisa nyatuin ide bareng gitu loh. Nah, kenapa kalau waktu itu berkesan banget buat aku karena aku kebetulan kelompok sama geng aku. Seru Jadi banget. pas ngerjainnya beneran nih kayak kalau bisa setiap hari kita turun ke site bareng nggak apa-apa gitu. Terus kayak pas ngumpul ngobrolin bareng kayak jadinya seru banget waktu itu. Jadi setiap kali kayak nginget tentang si tugas itu tuh jadi kayak inget gak sih waktu itu lu kayak gini. Nah terus ada satu yang paling berkesan tuh pas presentasinya plenonya. Kebetulan waktu itu dosen kita tuh agak lucu ya. Lucu banget sih. Lucu banget mereka. Jadi kita disuruh pakai kostum Sesuai sama konsep lu. sesuai sama konsep kita bangunannya gimana. Nah kebetulan waktu itu konsep bangunan dari kelompok itu sepatu dosen. Jadi waktu itu lucu banget. Ini tuh waktu itu presentasi kita kan tahu gak sih kayak kalau misalnya segeng sekelompok bercandain dikit kayak ini gimana ya kalau kita bikin tuh lucu deh. Ya udah bikin aja kayak gitu terus digambar tiba-tiba udah jadi hasil aja. Terus kayak beneran pakai yang itu. Terus kayak bingung kan mau pakai apa. Terus karena kayak bingung jadinya kita waktu itu ya udah terserah deh yang penting kostum. Kita ada 3 pilihan waktu itu bayangkan. Kita waktu itu pengennya jadi Alvin and the Chipmunks atau jadi Powerpuff Girls atau enggak jadi Minion. Terus akhirnya kita dress up jadi Minion walaupun enggak sesuai ya sama apanya tapi jadi berkesan jadi lucu banget. Bahkan kayak mungkin dari situ si dosennya pengennya tuh kita waktu plenonya tuh nggak tertekan, kita have fun waktu Iya. pleno. Jadi waktu itu beneran kayak ke bawah suasana. Waktu itu temen aku bahkan ada yang pakai gaun, terus pakai mahkota, Pakai koboi apa? iya ada yang pakai topi koboi, bahkan ada yang pakai kebaya karena Iya. mereka tuh pakai desain bangunnya yang kayak zaman dulu gitu. Tapi jadinya jadi berkesan banget sih waktu itu. Seru. Jadi meskipun Untar ini biasa stereotypical sebagai fakultas yang lebih teknik, ternyata bisa konseptual juga. Bisa dong. Bisa dong. Bisa. Itu soalnya arsitektur itu sama-sama ya. Cuman bedanya itu mungkin lu lebih fokus ke seni, mungkin kita fokusnya ke teknis. Tapi kita belajar dari Beda cara belajarnya Iya. aja ya. Tapi sebenarnya gue ada satu lagi yang berkesan mungkin bisa motivasi ya. boleh. Kan kalian juga ada kayak turun ke site. Mungkin pemukul kita ada Iya, ya. pasti. Nah dulu tuh pas aku tahun pertama kita tuh site-nya di sini di tanah UPH ini. Oh. Kan kalau mungkin kalau kalian pernah dengar tuh UPH tuh gak boleh injek kalau bakal di DO gitu. Sebenarnya nggak tahu sih benar atau enggak. Oh dulu ada itu. Ada stigma itu kalau nggak di DO gitu. Terus kita mahasiswa aksi boleh nginjek tuh. Kan kita ngukur ya, kita Iya. ngukur pakai kayu dowel tuh, terus diikat tali rafia dibikin jadi grid gitu. Oh. Iya. Nah di saat itu sebenarnya kita nggak ada paksaan sama dosen yang kayak harus selesai ini boleh kejar banget enggak. Tapi kelompok aku waktu berdelapan cewek cowok campur kan. Itu kelompoknya bukan yang milih dipilih dosen ya secara acak. Nah waktu itu kita ngukur bahkan mau ada hujan kan, kita tuh masih niat banget oke sekarang kita ke seberang ke Bentong beli jas hujan kita sambil ngukur gitu kan. Jadi gak ada iya, jadi kayak arsy harga mati. Bahkan tuh itu hujan badai. Jadi bener kayak ada petir, ini tuh kita masih lanjut. Ayo guys, kita harus selesaiin hari ini. Ayo bisa. Nah ditambah lagi di situ kan ada gym ya, ada gym UPH. Tiba-tiba ada orang teriak, ada gempa. Maksud ini kan lu yang di dalam gedung pasti lu yang keluar ya. Bahkan sampai gempa pun kita nggak kerasa gitu. Waktu itu sempat ada gempa ya, beneran ada gempa. Kita nggak kerasa. Kenapa kayak tanya ke temen, ada gempa? Enggak. Yaudah lanjut ngukur gitu. Nggak kerasa lanjut ngukur lagi. Baru sampai Cintaan ya. Iya. Tapi gugur walau ada goncangan dan badai. Iya betul. Karena Tuhan selalu menyertai.
ya guys. Yes. Hujan bukan Benar. halangan, badai bukan halangan. Badai Yes. bukan halangan ya Gus ya. Iya. Dengerin Gus. Badai Mau kita goncangan hantam. gempa, goncangan hidup, Weh. arsitektur tetap berjalan ya guys. Iya, Yes. betul. Amin. Amin. Mati. God bless you. Jadi kalau mereka Oke. Lucu banget, keren banget ya kesambungannya nih arsitek. Dari Cici itu udah tahun terakhir. dan terakhir Aduh, sebulan lagi sidang. Takut. serius banget. Thank you itu. 2 minggu lagi ya sih? Enggak. Oh. Kok jadi lu yang lebih tahu sih? Kan kita ada. Tapi berarti kalau Cici kan berarti udah berapa tahun sih berarti dia? 3 tahun lebih. Udah 4. Udah 4. Pernah nggak sakit hati ditolak desainnya sama Oh. dosen? Enggak sih, cuman lebih kayak bingung aja. Misalkan gini ya, kita asis di minggu pertama nih, dosen bilang misalkan, tapi aku udah lupa sih di tempat apa. Nah, misalkan bentuknya terlalu kotak nih, gitu. Oh, Terus kita dosennya mungkin bisa bentuk lingkaran atau lebih flowing gitu. Udah nih kita ikut dia. Terus balik lagi, kayaknya bentuk ini nggak sesuai dengan konsep kamu ya, coba kotak lagi deh gitu. Jadi kayak bolak-balik gitu loh, bolak-balik. Jadi kayak kita bingung, itu tuh Maunya apa sih? maunya apa sih gitu. Coba kasih nih. Jangan nih guys jadi sama kayak gitu loh. Tapi kalau di kita, kamu rata-rata dosen maunya udah lu persegi aja, tapi strukturnya bener. iya, kita tuh pernah ada yang kayak gitu. Tapi sebenarnya tetap tergantung orangnya. Iya sih. kan. Karena ada orang bahkan lebih bisa keluarin idenya kalau bentuk bangunannya tuh bulat malah. Aneh-aneh malah. Iya, aneh-aneh melingkar. Tapi kan sebenarnya kayak desain itu tetap menurut perspektif masing-masing ya. Iya. Bagus atau enggaknya tuh menurut perspektif masing-masing. Jadi waktu itu sempat kayaknya waktu itu di kelas tuh kita pernah dibilangin dosen juga kalau ada dosen pembimbing yang ngomong jangan bentuk ini karena dia nggak suka bentuknya. Itu kita harus kasih kayak alasan kita. Argumentasi. Iya. Argumen. Biar Karena kayak diterima. ya, jadi jangan sampai kayak jadi anak arsi tuh nggak bisa berargumen Iya, dengan benar. desain kita. Kadang salah satu modal yang harus dipelajari di arsitek juga itu justru Iya. teknik gimana bernegosiasi Iya, dan benar. gimana Benar. konsep kita ini tuh Berhasil. bisa diterima sama Iya. orang. Itu salah satu nilai yang penting juga Benar. ya. Communication ya. Bener, itu penting. Ilkom guys. Bener-bener. Makanya yang bilang gue nggak bisa ngomong karena gue introvert, ya ada Nggak ada itu alasan. alasan Bisa. nggak bisa. Itu introvert tuh bukan alasan ya. Mau nggak mau harus. Harus mau. Mau harus mau. Karena apa yo? Gue ngomong apa? Enggak ini karena si dosen yang inti yang asisin kita itu adalah klien kita. Nah itu kita harus mau apa yang dia mau. Betul. Bisa kita tetap mau yang kita mau, ya kita perlahan berarti. Benar. Iya. Iya, jadi mungkin gue mau share pengalaman sedikit nih Wah, dengan ini. metode pembelajaran yang baru. Jadi kan tadi gue udah sempat share sedikit soal yang kita pace ditentuin sendiri. Sebenarnya jadinya tuh kita nggak terlalu dikasih banyak limitation. Nah, tapi kadang justru dengan adanya freedom seluas ini, without any limitation, itu yang bikin kita jadi bingung. Iya betul. Iya. Iya kan? Kalau nggak ada Betul. arahan kan? Tapi ini kejadian kayaknya di angkatan kita berdua deh sekarang. Jadi kan sekarang kemarin tuh kita kebetulan site kita tuh sama kayak yang semester lalu. Nah kemarin site-nya tuh dikasih cuma kayak jadi cuma bisa kepotong KDB KLB doang. Udah nih. Oh oke, berarti nih site gede banget. Terus kayak ini gimana cara supaya dipenuhin ya ini bangunannya. Tiba-tiba semester ini kita dikasih coba kalian bikin site segede ini tapi bangunannya tuh dari dua mubahan ini cuma bisa KLB-nya cuma 750 meter persegi. Itu malah jadi lebih bingung lagi kayak iya. udah dikasih lebih gede bingung malah dikecilin lagi lebih bingung. Begini, Iya. benar-benar. Kadang begitulah ya manusia. Iya. Dikasih Banyak banyak maunya. regulasi, aduh bingung mau bikin apa. Dikasih kebebasan, bingung juga. Iya. Makanya sama aja sebenarnya. Mungkin lebih kayak kalau dikasih banyak rules atau apa, ih banyak mau ya Iya. gitu. Tapi gue maunya begini, kenapa sih harus gitu? Beneran dibebasin tuh bingung deh gue. Terus mulai dari mana ya? Iya mulai dari mana itu? Sebenarnya itu juga kadang tuh kita suka bingung mulai dari mana. Nah makanya sebenarnya yang paling penting adalah mulai aja dulu. dulu. Jangan overthinking guys. Jangan overthinking dulu ya kan. Mungkin kalau anak arsi ya biasanya tuh mikirin building messing masa Iya. bahan masa tuh overthinking pasti. Aduh kayaknya aku bentuk gua kotak banget Biasa ya. aja ya? Iya aku biasa aja. Biasa aja. Tapi
Aduh, kok gue Coba dulu stres aja, guys. sekarang ya. Tiba-tiba ngomongin linear ya. Coba dulu aja guys, kalau kalian lanjutin bakal terasa bagus kok. Bener, Makin bagus. bener. Karena perubahan massa itu kan baru basic, Yes. bentuk basic kan. Belum tahu nanti dilanjutin itu Iya. bagus apa enggak. Jadi Bener, lanjutin bener. dulu. Jangan overthinking di perubahan massa. Benar. Tetap lanjut meskipun tidak pasti. Personal experience soalnya. Kalau dari personal experience berarti sih waktu tidur dari selama ini nih, selama ini berapa? 3 tahun udah mau 4 tahun. Nah, kalau bingung tidur Schedule-nya tuh gimana sih? schedule-nya. Kalau dulu semester 1 gak pernah yang sampai gak tidur. Pernah sih, pernah. Cuma sekali gitu. Ini hitung dikit ya. Kalau tahun pertama tuh gak tidurnya cuma sekali gitu. Tahun kedua tuh sering banget gak tidur. Tahun kedua sorry salah. Tahun kedua itu malah paling produktif. Jadi sekalinya pulang langsung kerjain 3 jam aja, mungkin jam 9 jam 10 udah kelar. Paling lama jam 11 udah kelar tidur. Nah, terus udah bangun lagi. Gue mah, mantap. Terus tahun ketiga itu kerjaanku tuh kebalik gitu. Jadi aku tidur dulu, pulang studionya aku tidur dulu, terus subuh bangun baru kerjain. Karena di situ otak lancar banget. Bener. Nggak tahu Kalau kenapa. subuh tuh bener. Jadi subuh sampai siang nggak tidur lagi. Subuh sampai siang nggak tidur. Nah di tahun keempat ini yang bermasalah justru karena terlalu tahun keempat tuh Benar. bukan berat iya, tapi terlalu bebas. Jadi kita menentukan pace kita sendiri. Apalagi kalau misalkan orang yang males dan gak produktif udah habis itu, ya kan? Jadi kayak tahun keempat tuh aku sering banget kayak begadang. Setiap kayak ada deadline gitu pasti begadang, pasti gak tidur gitu. Kayak gitu, karena sering procrastination. Jadi beda tahun, beda karakter. Kayak gitu. Beda personality mungkin. Tapi tetap aja ya, kebebasan itu kayak pisau bermata dua. Iya betul. Bener-bener tergantung banget. Kebebasan itu ya Gus ya. Kebebasan tergantung diri kita sendiri. Iya. Time management dijaga kalau masuk arsitektur. Nah, menurut kalian sendiri nih dari sisi yang lebih teknis gitu ya. Technical ya. Ya, lebih technical. Itu tuh kalian lebih percaya ngerjain studio langsung full gas atau ada pemisahan waktu-waktu? Ya, gua Full gas. Ya gue juga full gas. Full gas, oke. Kalau misa-misa tuh kayak besoknya, gue mikir apa ya kemarin ya? Nah, kalau gue malah beda. Kalau gitu. Gue kalau besok pasti ubah desain. Jadi contohnya gini, kerjain dulu. Oke, udah bagus. Besok kan gini. Kayak jelek kayak gitu. Gue rasa Kayak perlu sedikit berubah-berubah, berubah semua gitu. Iya. Terus tiba-tiba hamil 1 udah gini. Oke, ini fix. Oke, tiba-tiba bagus juga. Bagus juga. Boleh. Tapi bagus juga ternyata makanya udah kayak Udah mulai udah mulai kayak remang-remang gitu. jadi aku malah lebih milih kayak Langsung gas. langsung gas sekalian. Lu? Iya nggak nih? Sendiri iya nih. Gue mau coba teknik baru lagi. Apa nih? Jadi dulu tuh gue emang selalu ngegas studio, selalu misalkan dari pagi sampai pagi lagi atau kayak seharian. Karena gue mikirnya kayak, aduh takut gak selesai nih. Tapi justru ternyata di saat kayak gitu tuh, apalagi konteksnya desain ya, kadang tuh di saat kita maksain diri sebenarnya nggak kurang efektif. Jadi makanya sebenarnya dengan penambahan aktivitas sendiri tuh bisa nge-refresh otak. Justru jadinya hasil kerjanya tuh lebih efisien, sama lebih efektif, lebih banyak nih ide-ide bagus yang muncul gitu. Jadi kayaknya Motivator. siapa tahu kalian mau coba tuh pas aktivitas. Mario Teguh ya. Mario Edward Teguh. Kita kayaknya udah banyak ini ya, ada Insights. ganti Iya. teknik sekarang. Udah banyak kayaknya Resolusi baru. resolusi baru untuk semester ini ya. Yes. Sebenarnya balik lagi ya ke masing-masing orang. Iya, Mungkin ada balik yang bisa lagi langsung sih. full gas. Bener. Kalau mikirnya lancar sih bisa full gas. Tapi kalau misal kayak aku sih lebih prefer bagi waktunya. Yes. Karena kalau udah burn out Iya itu mentok sih. burn out sama art Iya. block itu udah combo mematikan Iya. ya. Udah rasanya enggak ya, nggak mau lanjutin lagi deh. Bener-bener. Paling kalau kayak gitu nangis dulu baru lo lanjutin. Iya. Lanjutinnya kan Sambil menangis. Kalau temen gue nangis karena nggak punya waktu untuk menangis. Sambil ngegas gitu. Bener, kita nggak punya waktu gini. Iya, punya waktu nggak bisa. Sama ini nih mau nanya. Menurut kalian
benda paling penting di arsitektur itu apa? Benda untuk menggambar atau Keseluruhan. Keseluruhan. Mau kita dulu? Nih. Soalnya sering terjadi nih ya. Oh, gue jadi Ini sering banget nih. Jadi tuh ya, ini menurut gue ya, lu kalau bisa di arsitektur, di studio, headset lah atau apa itu mah, udah nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Yang ada harganya tuh pensil, penghapus. Jadi malah Body kita gitu. Iya. Jadi kita nggak apa-apa. Waktu itu tuh aku ingat banget pernah ada satu kali studio tuh udah mau ditutup kan. Kita kan ada jam operasional. Studio mau ditutup, ada laptop ketinggalan. Tapi sekali ada pensil ketinggalan langsung ngechat di grup. Pensil gua siapa yang ambil? Ini pensil gua siapa yang ambil? Pensil mekanik gua atau enggak? Ini pen gua 0,5 ada yang ngambil nih pasti. Atau enggak ada bahkan ada yang berpikir nggak usah beli. Ntar pensilnya datang sendiri tiba-tiba. Agak sedikit menyolong gitu ya. Benar-benar. Ini berarti Berpengalaman nih, ada yang berpengalaman di sini. Iya. Pengalaman pribadi gitu. Jadi kayak kadang tuh berarti nih, tapi nggak boleh gitu ya. Jangan. Untuk yang baru nggak apa-apa beli pensil semester 2 aja deh nyolongnya. Nggak boleh juga. Ya, jangan bahaya. Tapi bisa ada kesempatan boleh. Soalnya kalau contohnya udah di meja udah ditinggalin, Iya. nggak apa-apa dah. Misalnya sehari nggak ada nih, udah. Nggak boleh nggak. Kalau ada celah terbuka, masuk aja. Iya, masuk aja kan nggak ada yang punya. Berarti. Daripada dianggurin kan. Kan sayang ya, mahal. Sayang mahal. Makanya tuh kalau di kita nih ya, barang-barang kayak apalah, HP juga lu taruh mana pasti ada, nggak bakal hilang. Maaf ya. Tapi kalau bisa pensil, penghapus, menggaris, pokoknya semua. Kalau lu tinggal dikit nih, udah ada aja yang ngambil gitu, ngilang. Tapi kalian ada nggak satu barang absurd yang pernah ditinggalin di studio terus hilang tiba-tiba? barang absurd? Iya, barang absurd maksudnya kayak barang ini kayak ya udah pertama ini barang apa ya? Sebenarnya barang yang dipakai di arsitektur, tapi kayak agak aneh kalau ini hilang, kalau barang ini sampai hilang. Soalnya aku ada satu. Jadi waktu itu aku ninggalin. Jadi kita tuh bikin maket di kampus. Jadi bawa cutting mat. Itu udah segede gaban. Itu kayaknya kalau mau dimasukin di tas pun ketahuan hilang di kampus punya aku cutting mat. Terus udah kayak pengen ngamuk tapi kayak Relakan. merelakan itu sampai aku kayaknya nge-tweet deh di gila ya orang-orang ini cutting mat aja dicoba ya Rasa galaunya melebihi diputusin ya. tolonglah ini cutting mat mahal cowok Kita banyak duit ya. kata siapa Lanjut. Kalau dari kalian gimana? Kalau dari gue, kita realistis aja, benda, uang itu sangat penting. Karena gini guys, kalau misalkan mungkin ada beberapa univ yang arsitekturnya termasuk murah ya. Iya. Mungkin biaya murah, ada juga yang mahal. Tapi untuk yang berpikir masuk ke yang murah, pikir-pikir lagi guys. Kalian harus siapin duit buat market dan peralatan dan Bener-bener. gak murah gitu. Bener. Kalau berdasarkan pengalaman aku ya, kalau misalnya ada deadline itu paling nggak kita keluar 1 juta atau 2 juta. Nah, jadi itu guys yang penting banget. Apalagi kalau outputnya semakin aneh-aneh. Iya kan? betul. Iya. Apalagi instalasi 1:1 perlu beli triplek ini tuh. Nah itu harus disiapin banget guys. Budgetnya Siapkan harus dananya. Budgetnya harus ada betul. Pasti membengkaknya jauh dari perkiraan. Iya benar. bener banget tuh bahkan kirain kayak duit masuk udah Mahal. hitungnya puluhan udah mahal banget udah kayak ya udah sampai situ doang ternyata di dalamnya aduh Ada lagi aduh market ini itu. Apalagi kalau kepepet kan. Kepepet karena misal ketemu tempat brand yang cukup mahal. Ya udahlah. Iya, iya. Mau nggak mau kan demi nilai gitu. itu pernah banget lagi jadi pengumpulan terus waktu itu disuruh printnya A1 terus aku printnya A1 yang ini kolase Oh. jadi kita disuruh Tahu, bikin tahu. kolase terus aku ngeprint A1 hari itu juga A1 apa anos itu? Kolase. Iya A1 ya kita disuruh bikin kolase A1 aku ngeprint 9 lembar itu habisin 200.000 dalam 1 hari itu langsung kayak A1 9 lembar 200.000. iya Print di mana? di kampus Murah juga ya. Berapa? Biasa satunya aja udah 200 kan? Bisa lebih. Enggak itu. Enggak nggak sih? Bisa A1 tuh masih print A1 Albatros. Ya Albatros. Beda kertas, beda kertas. Beda kertas. gambar susah gambar nggak kayak gitu gambar Kita bagus juga punya kertasnya ya. HVS kan.
Kalau HVS 20.000 dapat. Dapet. Deket Grogol kan entar Iya. digital dimensi gak? Nggak tahu ya. Tapi- digital dimensi. Digital dimensi guys di Grogol seberangnya Kopinako itu A1 HVS print cuma 20.000. Warna lagi. Boleh, Guys, boleh. guys. Kayaknya habis ini entar semua orang Jangan, kita aja yang kita di sini. Iya. Berarti Langsung kita antri. Nonton aja. Kayaknya ini gue harus ke bagian sahamnya. Sahamnya digital gitu kan. Itu guys, buat tips juga. aduh, capeknya ketawa ya. Sampai Tapi oke juga ya buat kita hari ini ya. Kata-kata terakhir ya sih sekarang. Waduh, ini kita emang udah berapa menit sih? kata-kata hari ini. Kita udah Udah penutupan gitu ya. Iya kita penutupan lah. Udah lama banget. Nextnya kita part 2 kalau ada. Iya. Kalau rame Oke di bawah. Tapi sebelum penutupan nih ada kata-kata terakhir dulu nih. Ada saran nggak sih buat anak mungkin yang pengen masuk arsitektur tapi bingung? Ya mereka harus ngapain atau mungkin persiapan, karena menurut aku ya dibanding kita bertiga nih ya, ini si Helga tuh persiapannya tuh matang Matang banget sih banget. untuk Iya. masuk arsinya. Sebuah privilege juga sih sebenarnya dari sekolah ya. Hmm. Kita kan nggak mungkin semua sekolah kan belajar Iya, seperti tapi benar. Boleh sarannya? Coba saran dari Dari Helga aku dulu. dulu. Oh, dari aku dulu. Dari yang berpengalaman dulu. Oh, oke. Tapi bentar, sarannya ini nih Buat fakultas ini sama ini. oh dua-duanya. Iya. Dua-duanya. Oke, gini. Kalau ini buat mungkin yang masih sekolah tapi mau ambil arsi gitu kali ya. Iya, Nah, terus bingung mau fakultas apa nih? Oh, Ada saran nggak sih oke. buat mereka? sebenarnya kalian riset dulu si fakultas apa desain ini seperti apa, cara belajarnya gimana, sama fakultas teknik itu belajarnya kayak gimana. Nah, di situ kalian coba bandingkan kayak mana sih yang lebih cocok sama kalian gitu. Lebih seru yang mana menurut kalian gitu? Apakah lebih technical, lebih seru? Misalkan kalian suka ngitung-ngitung atau lebih suka struktur ya udah, Iya. masuklah ke technical. Technical. Tapi kalau kalian nggak suka matematika, nggak suka fisika, masuklah konsep. Udah itu aja. Terus juga apa lagi ya? Sebelum masuk ars, bener harus riset banget, karena ars itu Nggak semurah itu. nggak semurah itu dan nggak semudah itu. Nah, itu dia. Yes, of Jadi, course. benar-benar perlu persiapan yang matang. Dan satu lagi, jangan percaya kalau misal nggak bisa gambar atau nggak bisa software, Oh, iya. bakal diajarin kok. Enggak, belajar sendiri. Belajar Belajar sendiri. Benar. Jangan mau kemakan omongan Omongan orang. belajar sendiri. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ya, bakal bisa. Pasti Tapi bisa. belajar sendiri. Ya, Yes. betul. Jangan ditunggu disuapin ya. Betul. Yes, yes. Suap sendiri. Benar. Sendiri, betul. Dan Mesti. sebenarnya kalau kayak tutorial gitu tuh udah banyak banget yang gratis Iya. tapi itu gitu. Tergantung kalian, misalkan ada workshop yang bayar, kalian mau ikut juga nggak masalah gitu. Tapi intinya harus kita harus mulai duluan gitu. Jangan pas masuk kuliah gak ngerti apa-apa, gak ngerti basic sama sekali. Terus baru kayak kalian mengandalkan dengan kata-kata nanti bakal diajarin kok gitu. Enggak, guys, itu bullshit. Itu bullshit. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau bisa itu ya cobalah cari-cari software dan pelajari sendiri. Dan biasanya itu kalau misalkan lulus SMA itu liburan panjang, hampir 6 Panjang. bulan. Iya. Nah di situ tuh kalian bisa riset dan belajar software itu. Benar-benar. Berguna banget. Mungkin ada software yang harus diprioritasin nggak sih? Apa tuh, Ci? Waduh, kalau software yang harus diprioritasin sih pasti 3D ya. Saran aku SketchUp itu udah paling gampang gitu. Nanti kalau Revit Basicnya. dan lain-lain itu bisa lah belajar sama temen gitu. Mungkin kan juga bisa ini, basic. AutoCAD namanya. Sama AutoCAD untuk yang 2D dan denah. Mungkin kalau render bisa belakangan ya. Iya. Render bisa belakangan. Tapi itu dua yang penting. Benar-benar. Kalau mungkin sedikit tambahan ya, kalau Iya. aku ada 2 tambahannya. Satu, kita sendiri kan masing-masing kuliah tuh ada modul-modulnya. Kita bisa cari nih modulnya apa yang sesuai sama kita. Dan kalau dibilang seru-seruan mungkin ada seru, tapi pasti juga ada titik lemahnya. Iya. Ada ups and downs-nya. Iya. Makanya benar-benar dipikirin apa sih yang benar-benar kalian rela berkorban buat apa. Benar-benar. Jadi pola pikirnya kalau misalkan kalian rela berkorban mati-matian buat bikin konseptual ya masuk yang konsep. Kalau kalian rela bikin yang teknis mati-matian ya masuklah ke yang technical. Ya. Iya. Nah yang kedua menurut aku juga yang paling penting pola pikir perfeksionis. Oh, iya. Kadang itu perfeksionis justru yang ngebunuh kita. Betul. Yang ada bukannya jadi selesai terus bagus, perfect, tapi malah far from perfect itu sendiri. Iya, benar. Jadi sesuatu itu harus ya dilakuin aja secara konsisten tanpa harus mikirin perfectnya di Benar. endingnya gimana. Tapi aku kayaknya pengen nambahin buat anak-anak yang pengen masuk arsi deh. Kayaknya salah satu hal yang paling aku
yang paling apa ya? Karena di aku pas kuliah di arsitek tuh mental sih. Iya, jujur. Mental sih. Benar. Sebenarnya lebih ke kadang tuh ada orang yang sebenarnya hitungannya lebih bisa daripada aku. Aku tuh banyak banget, maksudnya aku tuh banyak banget teman yang banyak banget mereka tuh bisa, harusnya lebih bisa daripada aku. Lebih Tapi jago gitu ya? lebih jago, tapi kena mental duluan. Ternyata kayak mental mereka tuh nggak bisa buat nangkep semua dari si arsi ini, karena ternyata arsi itu nggak semudah itu, nggak yang kita jago gambar kita pasti dapat A terus. Makanya jadi kayak mental tuh harus benar-benar dilatih. Bener. Satu lagi nambahin mental, kesehatan juga harus guys. Oh iya, Jadi kesehatan. balik lagi ke time management ya. Sebenarnya time management bagus pun bisa ada kemungkinan kan bergadang gitu. Benar. Begadang, lupa makan, lupa mandi gitu kan. Bahkan makan aja yang basic needs aja bisa lupa gitu. Jadi mungkin banyak yang demam lah, kena GERD lah, apalagi pusing, sakit kepala, paling parah tipes kayak gitu-gitu ya. Jadi itu guys yang harus disiapkan, kesehatan dan mental. Yes. Oke. Udah selesai? Mantap ya. Selesai aja sih. Tahu. Part 2. Tapi Stay mungkin- tune. Iya, kalau contohnya ada yang mau Komen di bawah. Atau mungkin Unifine mau join. Iya, Oh ya, boleh banget tuh. Komen di bawah. Komen di bawah ya guys. Ya, Oke, kita tutup kita tutup aja. podcast kita hari ini. Ya, terima kasih ya Terima semuanya kasih udah semuanya. nonton. Terima kasih juga buat UPH udah menerima kita juga ya. Yes. Dari Terima kasih. info-infonya banyak banget. Iya, Pokoknya banyak terima banget kasih. ini kayaknya insight buat kita, apalagi Iya. kita ada tiket ya gitu kan Iya. ya. Itu banyak banget sih yang Benar. kepake, bakal kepake ke depan. Kasih. Thank you guys. See you guys See you di guys. next episode. Yes, next episode. Let's talk yuk. 2, 2, 3. Let's talk. Yeay.